guys, selamat datang di video vlog kita. Kenalin, nama gue Imam Hidayat. Di sini gue nggak sendiri nih, karena gue ditemani oleh rekan-rekan gue. Ada Putri Hasna. Hai. Dan Yusrijal Hafi. Halo. Nanti juga ada teman-teman kita yang buat vlog, yaitu ada Dava dan Dimas. Nah, hari ini kita mau bahas tentang hoax nih guys. Pasti kalian udah pada nggak asing kan dengan hoax atau berita hoax. Sebenarnya hoax itu apa sih gitu kan? Karena yang kita tahu nih ya, ketika kita mendengar atau kita tahu gitu tentang berita hoax itu sangat meresahkan gitu kan? Ya nggak sih? Karena kita nggak tahu gitu kebenaran si berita itu tuh apa. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang berita hoax, sebelumnya gue mau berbincang nih sama Putri Hasna. Oke Put, seperti yang kita tahu, berita hoax itu sangat meresahkan, khususnya bagi kita sebagai netizen pengguna media sosial. Nah, tolong ceritain dong, apa sih itu hoax dan sejarah hoax di awal mulanya itu bagaimana gitu? Oke, jadi menurut Profesor Muhammad Awi Dahlan, ahli komunikasi Universitas Indonesia, hoax itu termasuk manipulasi berita gitu kan, yang sengaja dilakukan untuk bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah gitu. Jadi kan sekarang banyak tuh kan kayak berita-berita hoax yang nanti dikirim dari sini ke sana, nyata bohong gitu kan, terus semacam kayak begitu. Oke. Jadi intinya memanipulasi berita gitu ya. Dan kebenarannya itu sangat dipertanyakan. Ini benar atau enggak gitu kan. Dan sejarahnya gimana tuh? Nah, sejarahnya tuh awalnya tuh kata-kata hoax itu di abad 18. Itu tepatnya bebarengan sama rilisnya buku A Glossary or Collection of Words, Precious Names and Allusion to Customs. Itu ditulis oleh Robert Noyce itu tahun 1822. Itu dia di situ dia menulis tentang hoax. Hoax itu tuh berasal dari kata-kata fokus dan fokus. Jadi terus di fokus itu tuh termasuk mantra yang diucapkan para penyihir. Tahu kan? Pasti ada film fokus tuh kan tentang penyihir gitu, kayak gitu. Tapi yang gue tahu sih film Harry Potter doang sih. Padahal banyak film serius gitu kan. Oke. Terus hoax juga diambil dari salah satu nama penyihir di Italia gitu kan. Yang terkenal yaitu Hocus Pocus. Oh iya. Baru tahu gue namanya Hocus Pocus gitu kan. Agak keren juga sih kalau didengar ya. Terus ya udah tuh dipakai oleh para pesulap ditujukan dengan trik mereka juga. Kayak rakyat berita aja kan. Harusnya begini jadi begitu. Jadi memanipulasi kayak layak penyihir aja gitu kan. Jadi hoax itu sangat berkaitan erat sama penyihir, dan kalau yang gue baca-baca tuh dia juga berkaitan erat dengan ini loh, surat kaleng, tau gak sih? Kayak dulu kan kita ngirim surat kaleng tuh. Jadi karena surat kaleng itu penyebarannya cepat dan kebenarannya nggak bisa dipertanggungjawabkan, jadi awal mula surat kaleng itu menjadi awal mula si hoax itu juga. Jadi sih yang gue baca ya. Iya. Terus karena sekarang udah banyak teknologi yang makin bagus ya kan, jadi itu semakin cepat juga menyebarnya. Iya, khususnya di sosmed lah ya, jadi kayak Facebook atau Instagram nggak sih? Tapi nih, di Facebook itu termasuk yang paling banyak berita hoax nggak sih? Ya kan, kayak dulu tahun berapa tuh kayaknya banyak banget berita hoax. Terus kayak misalnya orang tua nih karena suka kemakan hoax gitu kan. Iya, terus betul kayak, banget. nah misalnya nyokap gue gitu. Oke. Dia nyari berita di Facebook. Ada berita ini hoax bun, gue bilang gitu kan. Pas gue baca-baca, ini hoax bun gitu kan. Udah akhirnya, enggak ini gini-gini, karena suka kayak gitu. Nyokap gue karena suka okay. Berdebat lah ya. Karena berita tuh bener hoax gitu loh. Tapi intinya literasi itu penting lah ya buat tentang hal hoax ya. Jadi sebelum baca itu benar berita hoax atau bukan, kita cari lagi. Jadi kuat dan faktanya lebih kayak gitu deh.
Oke, thank you Putri Hasna buat cerita dan penjelasannya mengenai sejarah dan definisi hoax. Sangat informatif sekali. Dan oke, setelah kita mendengar penjelasan dari Putri Hasna mengenai apa itu hoax dan sejarah hoax, sekarang gue mau berbincang-bincang lagi nih sama Yusrizal. Nah, Yusrizal, lu inget gak sih di tahun 2018 itu ada kasus hoax yang fenomenal banget yang berhubungan dengan politik, yaitu kasus Ratna Sarumpait. Ingat gak? Ingat sekali. Ya, oke. Boleh nggak sih lu ceritain kronologis kasus itu gitu, biar teman-teman tahu letak hoaxnya di mana dan awal mula kasus itu gimana? Oke sih, belum. Nah, mengenai berita hoax, mungkin Bang Imam sama Kak Hasna belum ingat ya, atau belum terlalu paham lah sama kasus tersebut. Iya. Nah, di sini gua akan ceritain sedikit kronologi dari hoax tersebut. Nah, pertama tuh berita hoax ini diunggah pertama kali lewat media sosial. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Tempo, kabar Ratna Sarumpait dianiaya pertama kali beredar melalui Facebook. Akun tersebut mengunggah informasi tersebut adalah Suwarti Utami Dewi. Nah, unggahan ini disertai sebuah tangkap layar yang berisi dari aplikasi pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018 serta foto Ratna. Intinya awalnya dari sosmed lah ya? Iya. Oke, setelah lo jelasin tadi mengenai awal mulanya itu dari sosmed, kalau nggak salah itu disanggah oleh pihak polisian ya, itu gimana? Iya, betul sekali. Nah, itu tuh dikonfirmasi oleh pihak politikus. Jadi penganiayaan yang diterima oleh Ratna Sarumpait kemudian mendapat respon. Salah satunya dari politikus Partai Gerindra. Rahel Mariam melalui akun Twitternya di @cumarahel, dalam ceritanya ini ia membenarkan kabar penganiayaan yang diterima oleh aktivis dan seniman teater itu. Berita tidak keluar karena permintaan Bunda Ratna Sarumpait pribadi. Beliau ketakutan dan trauma, mohon doanya, kata Rahel pada 2 Oktober 2018. Nah, tak hanya Rahel, penganiayaan tersebut juga dibenarkan oleh juru bicara tim Prabowo Sandiaga dan Dhanil Azhar Simanjuntak. Dalam pernyataannya tersebut, Dhanil mengatakan Ratna dikeroyok oleh orang tidak dikenal dan dimasukkan ke dalam mobil. Pengacara Ratna, Samuel Lengkey, juga mengatakan hal senada. Lengkey mengatakan bahwa kabar penganiayaan itu benar, tapi menolak memberitahukan informasi lengkapnya. Iya, benar itu, confirmed, kata Lengkey. Oke. Jadi intinya begitulah ya. Lu ada mau nanya nggak Put soal kasus ini gitu? Oke. Intinya si Ratna Sarumpait ini itu tim sesnya Prabowo istilahnya. Nah terus kalau nggak salah Prabowo kenapa tiba-tiba bisa minta maaf dan meminta si Ratna ini mundur gitu di kasus ini? Setelah ramai pemberitaan tersebut atau hoax tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak kepolisian. Kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan 3 laporan mengenai dugaan hoax itu. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Ratna diketahui tidak dirawat di rumah sakit dan tidak melapor ke Polsek Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai 2 Oktober 2018. Oke. Akhirnya si Ratna itu laporan hoax itu diterima polisi dan akhirnya Ibu Ratna ini ditangkap ya. Iya. Nah, di sini pun Ratna Sarumpait mengakui kebohongannya setelah kepolisian menggelar konferensi pers menjelaskan persoalan itu. Beberapa jam kemudian, saat Ratna juga ikut menggelar konferensi pers, di sana Ratna mengakui bahwa kabar itu tidak benar. Nah, menurut Ratna, awal dari kabar pemukulan itu sebetulnya hanya untuk berbohong kepada anaknya. Oke.
Jadi awalnya cuma bercanda ke anaknya, tapi tiba-tiba jadi viral. Iya, betul sekali. Oke, Rizal, thank you buat penjelasannya, cukup menarik dan menggemparkan juga. Tidak disangka-sangka ya. Iya. Dia bercanda malah jadi balik ke dirinya sendiri. Kabarnya sekarang dia jadi. Prank gitu kan. Iya, jadi prank. benar. Dan kabarnya si Ibu Ratna ini sekarang dijuluki jadi Ratu Hoax. Ya, betul sekali. Ya, dan jujur ya guys, gue sebagai salah satu pengguna sosmed juga, itu kadang bingung nih kalau misalkan ada berita, ini tuh berita sebenarnya hoax atau enggak sih gitu kan? Karena kita 50-50 gitu. Jadi buat teman-teman juga pasti ngerasain hal sama gitu ketika menerima berita di sosial media. Nah, jadi untuk itu kebetulan kita ada video vlog nih, karya rekan kita yang bakal ngejelasin bagaimana media online mengecek sebuah fakta pada kontennya. Let's check this out. Oke, gue menerusin dari teman-teman gue tadi udah membahas mengenai tentang hoax, dan gue mau lanjutin, dan gue bakal berbicara mengenai gimana sih caranya kita anak muda, gimana caranya kita mengetahui gimana untuk memeriksa kalau berita itu hoax atau bukan. Dan dari yang gue baca dan pengalaman gue, jadi mungkin gue share sedikit pengalaman gue. Gue pernah magang di masyarakat fitnah Indonesia sebagai fact checker, dan pengalaman gue sebagai fact checker yaitu gimana cara kita mengecek berita hoax adalah yang pertama kali ketika kita menemukan sumbernya, kita cari dulu berita aslinya. Misalkan ada berita mengenai kematian Ridwan Kamil, kita cari beritanya langsung, kita ketik Ridwan Kamil di Google, itu biasanya langsung beritanya keluar banyak. Akan keluar banyak tuh hasil fact check dari media yang udah terpercaya, misalkan dari Liputan 6, Detik.com ataupun Tempo, dan itu bisa kita jadikan sumber. Minimal kalau kita ingin mengecek suatu berita, pastikan sumbernya itu dari media-media yang kredibel. Yang kedua, nggak boleh menggunakan satu sumber, harus menggunakan minimal 3 sumber, itu dapat diklarifikasi kebenarannya. Dan yang pastinya dari media-media yang sudah kita baca mengenai berita-berita yang benar, dari media kredibel tadi, yang kita ambil adalah bisa terdapat kutipan wawancara dari sumber-sumber yang pastinya kredibel, misalkan dari dinas terkait, kemudian ataupun dari juru bicara terkait. Nah, berita-berita tersebut dapat kita jadikan sumber ketika kita menemukan berita hoax yang saya ambil contoh tadi, misalkan Ridwan Kamil meninggal. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah kita jangan langsung percaya, jangan langsung mengiyakan ketika melihat berita di dalam, misalkan di dalam grup WhatsApp, banyak banget kan grup WhatsApp, hoaxnya kita langsung cek ke internet, itu kita banyak banget berita. Kita pun ketika Ridwan Kamil meninggal, beritanya akan keluar, dan di situ terdapat wawancara yang biasanya melakukan oleh dinas-dinas terkait, dan pastinya orang terdekat dari Ridwan Kamil, dan berita tersebut dapat dijadikan acuan karena mereka adalah media-media yang kredibel. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, thank you buat video vlognya mengenai fast checking journalism atau biasa disebut GPF ini. Kalian berdua tahu nggak tentang hal itu? Kalau ada GPF sebagai checking sebuah berita dan mengidentifikasi kalau berita itu hoax atau enggak. Keren banget nggak sih? Iya, udah juga tahu. Iya. Karena gue banyak banget yang baru tahu. Oke. Jadi kita sebagai netizen pun udah agak lega lah ya tentang udah lebih nyaman lah. Jadi kalau misalnya ada berita yang dipertanyakan nih kebenarannya, kita tinggal pakai si GPF ini. Oke, selanjutnya nih yang terakhir ada video vlog dari rekan kita lagi. Jadi rekan kita ini akan menjelaskan tentang bagaimana sih tips and trick antisipasi berita hoax. Selamat menyaksikan. Halo guys, disini gua Tristan Alamsisa. Di vlog kali ini gue bakal invite ke kalian semua dari konsep Kominfo supaya kita buat antisipasi berita hoax di masa pertama, berhati-hati pada judul yang
seperti liputan 6 tetapi di blogspot Indonesia. Terus yang ketiga, periksa lagi fakta-fakta yang ada. Apakah fakta itu dari institusi resmi KPK maupun BMKG. Lanjut ke 4, keaslian dokumen. Kita tahu atau kita bisa mengopi dari mana saja, dan ini perlu banget kita cek lagi apakah dokumen asli atau sudah terjadi di masa lalu. Terakhir, ikut serta grup diskusi anti hoax. Yang ini misal forumnya ada anti fitnah, dan hoax, fanpage NGO Indonesia Hoaxbuster, fanpage Indonesia Hoax, dan grup sponsor. Grup-grup ini bisa berikut, bisa ikut bertanya apakah ada informasi merupakan hoax atau bukan. Sekian, terima kasih. Oke, thank you buat video vlognya mengenai antisipasi dan tips and trick gimana sih cara mengatasi hoax gitu dan menghadapinya. Menurut kalian gimana nih tentang antisipasi ini? Itu informatif banget gitu. Kalau untuk pribadi gue sendiri ya, ini info ini cukup membantu gue banget untuk lebih menggali informasi Oke. tentang hoax itu seperti apa, sejarahnya kayak apa, itu kayak tadi dari kata penyihir aja tuh bisa jadi gue juga Bener, tahu. bener, bener. Mind blowing banget ya. Kayak JPF tadi ya kan. Bener. Kalau lu sendiri Zal gimana tuh? Jadi inti untuk antisipasi hoax ini kan memang kita harus memperbanyak literasi gitu. Nah, lu sendiri kira-kira udah banyak baca berapa buku di dalam setahun? Nah, kalau baca buku sih jarang ya. Mungkin kalau lihat-lihat berita masih sering gitu. Jadi saya dalam berita hoax masih bisa lah ngebeda-bedakan mana yang fakta, mana yang hoax gitu. Oh iya, jadi intinya kita nggak boleh lihat dari satu sisi aja gitu. Iya, betul. Fenomena. Kayak contoh si A bilang begini, nah kita harus cek dulu nggak sih benerannya gitu. Apakah benar kejadiannya kayak dibilang si A atau memang ada sisi lain gitu yang Jadi mengatakan kita beda. nggak boleh kita nggak boleh percaya sama satu sumber aja. Oke. Kalau itu kayak cross check gitu nggak sih? Iya, Benar kayak make sure gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk perbincangan kita kali ini. Mungkin lo ada pesan untuk netizen di luar sana tentang hoax itu, gimana cara kita menghindari hoax itu seperti Betul, apa gitu, betul. dengan cara yang baik, dengan cara yang smart. Tapi kita boleh smart loh, tapi kita harus smart juga kan. Oh oke, harus smart user gitu ya. Ini gimana gitu caranya biar kita banget. Oke. Kalau dari gue sendiri, sorry maaf. Ya, silakan. Kalau dari pribadi gue sendiri, sebelum kalian mencari tahu apakah itu hoax atau enggak, lebih baik searching dulu deh. Oke. Searching lagi lebih banyak gitu kan. Terus ya udah habis itu kalian lihat ini bener nggak ya, ini bener nggak ya? Pasti semua orang lebih tahu gimana caranya menghindari hoax itu seperti apa. Gitu. Dari sumber yang pasti lah pokoknya. Betul. Dan kita patut curiga juga sih kalau misalkan ada judul website atau berita yang Iya. kayak menjerumuskan gitu, terus kayak clickbait juga Itu clickbait sih yang paling ini banget. banget. Jadi kayak menggiring banget kan kita harus ternyata gara-gara judul kayak gini kan jadi terpicu gitu. Apalagi kalau misalkan kita dalam sebuah organisasi itu gitu. Iya. Kayak contoh, jadi benar-benar harus cross check lagi, benar kata Putri dan benar kata Rizal juga harus banyak baca lagi. Dan pesan gue sih ya tadi kita harus benar-benar banyak baca literasi sehingga apapun beritanya kita harus benar-benar cross check lagi dari sumber yang terpercaya. Berantas hoax, hidup lebih bahagia. Iya, teknologi sudah makin bagus, jadi kita harus lebih Oke. Oke, sekian dari kita. Sorry kalau ada salah-salah kata dan see you next time. Thanks for watching.